watnul asli wa mauludur rajul wa ila ma huwa, yang artinya cinta tanah air adalah berarti di mana kita dilahirkan dan di negara mana kita ditempatkan. Buah syairnya, demi kemenangan domba jadi korban diadu domba, demi kejayaan domba jadi korban mengadu domba. Maka dalam hal ini bijak dalam menggunakan ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadirin pendengar yang setia dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di video ketiga kita pada hari yang berbahagia ini, tema yang akan saya bawakan adalah peran pemuda dalam memajukan bangsa di balik sosial media yang mendunia. Pemuda merupakan harapan bangsa. Pemuda merupakan harapan umat, karena maju dan mundurnya suatu bangsa terletak pada tangan para pemuda. Sehingga seorang pujangga Arab asal Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, yang salah satu karya beliau adalah kitab Jami' Durusil Arabiyah, beliau menyatakan dalam ungkapan katanya, inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi akdamiha hayataha. Sungguh di tangan para pemudalah perkara-perkara umat, dan di bawah kaki para pemudalah terdapat kehidupan masa depan bangsa. Betapa tidak, sementara ungkapan kalimat bahasa Arab yang lainnya menyatakan bahwa syubbanul yaum rijalul ghad, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini merupakan pemimpin hari esok. Betapa tidak, sehingga Presiden Republik Indonesia yang pertama berani mengungkapkan dalam semboyan kata-katanya, beri aku 1000 orang tua maka akan kucabut semeru, dan berikan aku 1 pemuda maka akan kugoncangkan dunia. Di dalam pidatonya pada masa kejayaannya. Maka dalam hal ini peran para pemuda dalam memajukan sebuah bangsa, khususnya negeri kita Indonesia, sangat berperan aktif di dalamnya. Ditambah lagi dengan pemanfaatan sosial media, dengan cara apa yang perlu kita upayakan dalam memajukan sebuah bangsa, khususnya bagi Anda para pemuda. Yang pertama, mesti kita dekatkan diri kita kepada Sang Pencipta dengan menanamkan keimanan di dalam dada. Karena kenapa? Dengan iman dan takwa, insya Allah Allah akan membangkitkan, memberkahi sebuah negara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan berkah dari langit. Maksudnya apa? Ketika seorang para pemuda, ketika seorang pemimpin bangsa
mereka beriman dan bertakwa, insya Allah berkah dari Sang Pencipta di bawah naungan Pancasila dan undang-undang negara sebagaimana terdapat pada pembahasan video kedua. Insya Allah negara kita akan mudah menjadi negara yang maju. Yang kedua, bagaimana upaya kita khususnya bagi para pemuda dalam memajukan sebuah bangsa. Harus bijak dalam menggunakan IT dengan sistem segala info yang tidak jelas, segala berita yang tidak jelas, yang konon katanya disebut dengan berita hoax, harus cepat diklarifikasi. Bukankah digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila terdapat orang fasik mendatangkan berita-berita buruk bagi kamu, fatabayyanu, maka kamu klarifikasi. Jangan gara-gara berita hoax, berita-berita yang tidak jelas mengakibatkan adu domba terhadap para pemuda. Gara-gara berita hoax menyebabkan adu domba antar negara dan bangsa, sehingga terjadi perang saudara antara sesama agama. Cukup daerah sebagian negara-negara Islam, gara-gara bentrok dan adu domba terjadi pertikaian antara sesama bangsa, sebagaimana yang telah diungkapkan Bapak Haji Roma Irama dalam sebuah syairnya. Demi kemenangan domba jadi korban diadu domba, demi kejayaan domba jadi korban mengadu domba. Maka dalam hal ini bijak dalam menggunakan IT, inilah solusi utama dengan mengklarifikasi segala berita hoax, dengan jangan terlalu cepat mendebarkan berita-berita yang kurang jelas. Insya Allah apabila kita, apabila Anda, apabila saya dan kita semua, khususnya para pemuda, mampu menyaring segala berita, khususnya bijak dalam menggunakan sosial media, maka insya Allah negara kita akan terbebas dari persekutuan dan adu domba. Yang ketiga, mari kita manfaatkan sosial media sebagai bahan untuk mencari cuan semata. Betapa tidak kita bangga para YouTuber-YouTuber muda. Mereka namanya telah mampu menggoncangkan dunia, apalagi di daerah Asia Tenggara, seperti Ria Ricis contohnya, Atta Halilintar. Bahkan tidak sedikit dari kalangan para pemuda, mereka mampu menggoncangkan dunia hingga kancah internasional, seperti Agnes Monica. Dan contoh yang lain dalam bidang agama, akhir-akhir ini di awal sebelum Ramadan yang lalu, salah seorang remaji muda, beliau adalah anak asal Riau Pekanbaru, mampu memenangkan tilawatil Quran, yaitu tilawatil Quran MTQ internasional yang diadakan di Qatar. Betapa tidak menjadi kebanggaan bagi kita ketika negara ini dipimpin oleh para pemuda, mereka yang bijak dengan sosial media. Karena dengan bijak bersosial media, bukan saja negara kita akan terkenal di daerah nasionalnya, bahkan internasional tentunya, atau mancanegara. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.